A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatan Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya puji dan syukur ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, kita dipertemukan kembali dalam satu program yang luar biasa, yaitu program Kalam, kajian malam yang diadakan oleh Wakaf Peradaban Internasional yang bersumber dari wakaf produktif yang bertujuan untuk membumikan tauhid sebagai solusi hidup. Bismillah, semoga harapannya kita yang hadir pada kesempatan hari ini menjadi agen-agen kebaikan, jadi penebar-penebar kebaikan, kurir-kurir kebaikan yang bismillah, sehingga Indonesia bisa menerapkan tauhid yang tentunya tauhid tersebut sebagai solusi hidup. Bismillah, insya Allah pada kesempatan hari ini, ayah bunda, sahabat semuanya, kita akan belajar bareng bersama guru kita, Ustadz Anggin. Nah, yang akan membawakan tema La Tahzan, menata batin ketika sedih. Tapi sebelum itu, mungkin barangkali pada hari ini ada yang baru pertama kali gabung nih, ikut kajian hari ini, boleh terlebih dahulu gabung ke grupnya, supaya tidak ketinggalan kajian-kajian yang akan kita adakan tentunya di acara Kalam ini, dan tentunya boleh nanti rekaman-rekamannya boleh juga diminta di grup. Jadi bismillah, yang mungkin belum gabung, boleh gabung, niatkan ya Allah supaya menjadi jalan untuk semakin dekat kepadamu. Insya Allah. Bismillah. Dan tentunya untuk acara kita semakin berkah lagi, mari sama-sama terlebih dahulu kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillah, ayah bunda, keluargaku semuanya. Semoga sehat selalu. Dan boleh nih, untuk kesempatan hari ini kita tambah kebaikan dengan cara mengajak sebanyak orang untuk hadir. Insya Allah kajiannya gratis, tentunya ilmu yang mahal kita dapatkan gratis. Setidaknya jangan sia-siakan untuk diri kita saja. Yo, boleh nge-zoom bareng boleh, atau juga boleh nih di-share ke grup-grup kita yang sudah ada. Harapannya apa? Jadi kebaikan untuk kita dan orang lain yang tentunya ikutan juga. Bismillah. Bismillah, boleh nih sekalian Bang Zaki tanya kabarnya. Bunda gimana kabarnya? Boleh nih, kita interaktif aja Bunda, sahabat semuanya. Boleh tulis kabar terbaiknya di kolom komentar. Bismillah, semoga jadi doa. Yang sehat, Allah berikan kesehatan. Walaupun nulis kabarnya sedang sakit, Bang Zaki sedang sakit, sedang Allah uji. Mungkin teman Bang Zaki ada yang panas dingin, mohon doanya. Namanya Kak Alif di kelas Bang Zaki. Mohon doanya. Karena apa? Insya Allah doa yang baik akan kembali kepada orang yang mendoakan. Insya Allah. Bunda Nuryanah Ciamis, alhamdulillah baik banget. Insya Allah Allah berikan kebaikan. Insya Allah yang nulis juga rezekinya lancar, ya Allah.
memudahkan rezeki hamba, memudahkan rezeki kami. Insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Sekalian nulis, boleh di kolom komentar. Izin Bang Zaki sapa guru kita, Ustadz Anggit, dengan sapaan terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Zaki dan kawan-kawan semuanya? Masya Allah. Alhamdulillah, Ustazi sehat. Ustaz, gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ya Mudah-mudahan Allah. juga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan penuh cintanya Allah. Amin, ya Amin, Allah. amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Bismillah, Ustaz. Mungkin untuk nambah mantep lagi nih, kita supaya ngajak orang banyak hadir pada kajian kalam ini, mungkin boleh, Ustaz, izin di-spill sedikit materinya. Ya, baik Bang Zaki, terima kasih. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Ya, insya Allah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Ya, spill sedikit ya Bang Zaki ya. Materi malam hari ini adalah salah satu materi yang sangat penting ya untuk kita bahas ya. Karena memang sebagai manusia kita pasti tidak akan terlepas itu ya dengan yang namanya kesedihan. Ya, satu dua momen kita pasti pernah merasakannya ya. Tapi ada orang-orang yang ketika sedang dalam episode sedih itu ya, dia bisa menyikapinya dengan respon yang tepat gitu ya. Tapi juga ada orang-orang yang dalam kesedihannya itu tidak merespon dengan tepat ya. Dia justru malah menyalah-nyalakan diri gitu ya. Menyalah-nyalakan keadaan, bahkan mengutuk takdir gitu ya. Tidak menerima takdir ya. Justru itu yang membuat dada kita semakin sempit. Dada kita jadi sesak dan jauh dari pertolongan Allah. Ya. Lalu gimana caranya ketika sesuatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kehilangan, mungkin ditinggalkan, justru jadi momen kita untuk semakin dekat dengan Allah. Ya, menjadi wasilah kita untuk meraih cinta dan pertolongan Allah. Ya, insya Allah kita akan bahas malam hari ini la tahzan ya, bagaimana kita menata batin ketika sedang bersedih. Itu Bang Zaki mungkin di awal. Alhamdulillah. Jadi semakin semangat nih, insya Allah ya, ayah bunda, sahabat semuanya. La tahzan, sedih boleh, tapi gimana atau batasan sedih yang akan kita bahas, insya Allah. Yuk, ajak lagi Bang Zaki sekali lagi, ngajak ayah bunda, keluargaku semuanya, untuk men-share sebanyak-banyaknya. Boleh jadi ada orang yang butuh materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah Allah berikan pemahaman kepada kita. Allah berikan kelancaran guru kita untuk menyampaikan kebaikan insyaallah. Bismillah. Selanjutnya kepada guru Nda, Ustaz Anggit disilahkan. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz Zaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan salam ayah bunda, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Salam yang penuh dengan keselamatan, salam yang penuh dengan doa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati sama Allah dan mudah-mudahan selalu diberkahi dalam setiap urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya, atas rahmat dan rahimnya, atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ya Bunda ya, sehingga kita bisa hadir dan dihadirkan oleh Allah ke dalam ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga setiap langkah kaki kita, lelah-lelah kita, capek-capek kita dihitung sebagai amal soleh terbaik dan bisa menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita dan bisa menjadi wasilah hadirnya pertolongan Allah dalam hidup kita. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, insyaallah kita selaku umat yang semoga diberikan keistiqomahan hingga akhir nanti. Amin, amin ya Allah Rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu, kawan-kawan semua, sahabat kalam semua, malam hari ini? Gimana kabarnya? Boleh ditulis di kolom chat. Dan coba sebutkan satu kata yang mewakili perasaan Anda malam hari ini. Ya, sehat. Alhamdulillah. Apa satu kata yang mewakili perasaan kawan-kawan semua malam hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Bahagia. Tenang. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Positif semua ya malam hari ini ya. Ya. Gak ada yang sedih ini. Kalau nggak ada yang sedih berarti kita sudahi aja ya. Sadaqallah nazim. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya disyukuri aja ya. Tadi ada yang lagi meriang ya. Kita doain juga mudah-mudahan siapapun yang hari ini sedang sakit gitu ya. Sedang kurang fit mendapatkan pesan cintanya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan ya. Allah jadikan sakitnya penggugur dosa dan bisa menjadi wasilah Allah semakin cinta. Ya, oh ada yang sedih. Alhamdulillah. Berarti tema malam hari ini relate dong ya. Oke. Ya. Oke, sip. Terima kasih Ayah Bunda atas responnya. Dan dari mana aja yang sudah hadir malam hari ini nih? Boleh di absen-absen dulu ya. Sambil teman-teman boleh ya di-share link malam hari ini ke sebanyak mungkin grup ya. Sebanyak mungkin orang ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita share ini bisa menjadi pahala jariah untuk yang nge-share gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu di luar sana ada saudara-saudara kita, ada sahabat-sahabat kita yang itu sedang di fase ini. Ya, ada yang sedang sedih gitu ya. Ya. Ada yang dari Tangerang, Masya Allah. Banten, Pak Imam Ghazali, Masya Allah. Yang selalu istiqomah, hadir dan open camp. Ya, barakallah Pak. Garut, Bandung, Binjai, ya, ada Mas Rizal, Depari, ya, salah satu AOP dan juga SAOP ya, Masya Allah yang juga aktif untuk mensyiarkan.
ya event-event PPA di daerah-daerah Bandung, Garut, Masya Allah, Malang dingin, ya Bunda Handari Jati, ya kalau di Bekasi ya agak anget-anget gitu ya. Kediri, ya modonya lagi sakit ya untuk Bunda Titra, ya kita doakan semoga diberikan kesehatan, kesembuhan, ya syafakillah, syifaan ajiran, insya Allah. Surabaya, ya Cimahi, Depok, ya Alhamdulillah Depok hujan, barakallah, ya. Dan teman-teman yang hadir malam hari ini yang bisa open camp, ya sangat disarankan untuk open camp ya, ayah bunda ya, agar bisa sapa-sapa juga gitu ya, biar saya juga nggak ngomong sendirian gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bisa menjadi wasilah Allah curahkan rahmatnya, Allah curahkan sakinah gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, majtama'a kaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiathumur rahmah wa khaffatsumul malaikah wa zakarun fi man indah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berkumpul dalam sebuah majelis di antara rumah-rumah Allah, ngomongin Allah, ya, bahas Quran, mengupas sabda Nabi, maka apa kata Rasulullah? Allah akan berikan ketenangan, ya, sakinah. Allah akan curahkan rahmatnya untuk semua ahli majelis tersebut. Allah akan naungi kita dengan sayap-sayap malaikatnya. Dan Allah akan menyebut-nyebut kita dengan bangga di antara para makhluk mulia di sisinya. Gitu ya. Di malam hari ini kita juga ya banyakin doa. Ya, banyakin doa. Insya Allah salah satu doa yang mustajab itu adalah doa ketika dalam majelis ilmu. Gitu ya. Karena akan diaminkan oleh malaikat. Insya Allah. Ya. Baik ayah bunda, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Tema yang saya pilih malam hari ini adalah tentang la tahzan, ya, tentang kesedihan, ya, dan bagaimana kita bisa berdamai dengan kesedihan itu dan kita bisa menata batin kita dan kita sampai pada titik kita bisa mencintai takdir, gitu ya. Next, Bang Rizal, ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah, ya, saya langsung aja gitu ya, straight to the point. Kalau kita ngomongin tentang kesedihan, ya, kita ngomongin tentang sadness, ya. Pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang tidak pernah sedih? Ya, ada nggak kira-kira? Bang Rizal, minta tolong di next. Nah, oke, sip. Tolong jawab di kolom komentar, ayah bunda. Ya, sambil saya bacain. Kalau kita ngomongin tentang sadness, gitu ya, tentang kesedihan, pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang tidak pernah sedih? Ada nggak? Ada nggak di ruang Zoom ini yang nggak pernah sedih? Jadi ceria terus, bahagia terus, ya nggak ada, nggak ada, betul nggak teman-teman? Nggak ada, nggak mungkin ada, ya. Kalau kita manusia, kita pasti pernah merasakan yang namanya sedih, ya. Wong jangankan kita, Bapak Ibu, ya. Nabi aja pernah sedih, betul ya? Nabi itu pernah sedih. Para sahabat, para ulama,
para kekasihnya Allah. Bahkan itu pernah pernah sedih, Ibunda. Bahkan dalam kisahnya Nabi Muhammad SAW ada satu masa, ya, ada satu rentang waktu yang disebut oleh para ulama dengan sebutan tahun kesedihan, ya, atau yang kita sebut sebagai Amul Huzni. Ya, tahun kesedihan, ya, ketika Rasulullah kehilangan istri yang sangat dicintai, ya, Ibunda Khadijah binti Khalid Al-Kubro, ya, ketika Rasulullah kehilangan istrinya, ketika Rasulullah kehilangan paman yang juga sangat dicintainya, ya, siapa? Abu Thalib, dalam keadaan tidak beriman, ya. Apalagi bahkan dalam waktu yang berdekatan itu, ayah bunda, Rasulullah juga ketika berdakwah ke Taif, ya, Rasulullah dihinakan, Rasulullah diperlakukan dengan tidak manusiawi, ya, dilempari batu, dilempari kotoran onta, diarak seperti orang gila, dikata-katain, diusir, dan lain sebagainya. Ya, itu satu rentang yang berdekatan dalam setahun, ya, disebut dengan tahun kesedihan. Ya, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Nabi Yakub alaihissalam itu juga pernah mengalami kesedihan, ayah bunda. Ya, ketika kehilangan anak yang sangat dicintai. Ya, siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan sampai-sampai Nabi Yakub itu berdoa, qala innama ashku basi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah lah ku adukan susah dan sedih. Ya. Bahkan saking sedihnya Nabi Yakub alaihissalam ketika itu, ya, sampai sampai menangis gitu, ya, sampai membuat matanya itu memutih, ya, dan tidak bisa melihat, bunda, ya. Dan ini diantara dalil, ya, bunda, dalil dalam Quran, ya, hati-hati, kesedihan batin itu bisa berdampak pada fisik, ya. Jadi sebelum dikonfirmasi oleh para peneliti, ya, hari ini Quran itu udah ngomongin, ya, udah menceritakan tentang kisahnya Nabi Yakub alaihissalam, ya, betapa kesedihannya Nabi Yakub ketika itu berdampak pada fisik, ya, sampai memutih matanya Nabi Yakub alaihissalam, ya. Nabi-nabi lain juga pernah. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya gak mau beriman, ya, istrinya kok begitu. Siapa lagi? Ibunda Siti Asiyah alaihissalam, ya, yang diperlakukan dengan tidak baik oleh suaminya Fir'aun ketika itu, ya. Dan masih banyak, ayah bunda, teman-teman semua Allah. Belum lagi kita cerita tentang para sahabat, ya, para tabiin, tabiut tabiin, para salafus soleh, ya, dan orang-orang soleh yang mungkin kita kenal gitu, ya, yang hidupnya juga nggak mudah, ya. Jadi nggak ada satupun manusia yang bisa lepas dari kesedihan. Satu dua momen dalam hidup kita akan ngalamin yang namanya sedih dengan judul yang beragam, ya. Sedih ketika kehilangan, sedih ketika ditinggalkan, ya, sedih mungkin ketika nggak dianggap, sedih ketika dikhianati, sedih ketika sedang sakit, ya. Judulnya macam-macam, ayah bunda. Tapi yang namanya sedih, kita pasti pernah merasakan. Betul ya, ayah bunda, ya.
pasti pernah merasakan. Nah, maka itu perlu kita kaji lebih dalam lagi. Ya, next, Bang Rizal. Kalau dalam bahasa Arab, Bunda, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, kesedihan itu disebut dengan al al-huzni, al-huzni, ya. Al-huznu wal jaz'u, ya. Kalau dalam bahasa Arab, kesedihan itu disebut dengan al-huznu wal faz'u, ya. Al-huznu itu kesedihan di level satu, ya. Level yang masih mungkin ringan gitu ya, di permukaan. Level yang paling dalam itu namanya jazu, ya, al jazu. Jadi itu tuh duka yang mendalam, ya. Kalau kalau jazu itu kesedihan yang sudah teramat dalam, ya, sangat mendalam, bahkan sampai depresi, ya. Bahasa Arabnya itu ada al jazu, ya, kekecewaan, kesedihan, patah hati, sebagaimana yang Bapak Ibu mungkin pernah mengalami, ya. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya patah hati gitu ya. Bahkan dalam banyak hal dalam kehidupan, kita harus merasakan yang namanya patah hati. Iya nggak Bapak Ibu? Ya. Dalam perjalanan hidup, bahkan kita harus mengalami yang namanya patah hati. Ya, harus. Kenapa? Karena dari situ kita belajar. Kalau kata Maulana Rumi, ya, dia berkata, you have to keep breaking your heart until it's open. Ya, apa artinya? You have to keep breaking your heart until it opens. Artinya apa? Jangan minum sambil berdiri gitu ya. Enggak. Terkadang kita perlu patah hati dulu. Ya. Terkadang kita perlu patah dulu hatinya agar dia terbuka until it opens. Ya. Karena begitu hati kita patah, ayah bunda, begitu hati kita patah, nanti dari celah-celah patahan hati itu ada cahaya hidayah yang masuk. Ya, betul nggak? Kalau belum patah, kadang-kadang kita nggak dapet tuh, ya. Kita nggak tercerahkan, ya. Kita nggak ngerti-ngerti, betul nggak, teman-teman? Ya. Sampai-sampai ada satu istilah yang ngomong kayak gini. Kita tuh nggak bisa menasihati orang yang sedang jatuh cinta. Iya, betul nggak? Kita tuh nggak bisa menasihati orang yang sedang jatuh cinta. Kita baru bisa menasihati orang jatuh cinta ketika kapan? Ketika patah hati. Itu ya. Suara putus-putus. Cek, cek sound ayah bunda. Betulkah, Bang Zaki? Aman Ustazi, Aman masih ya? aman Ustaz. Oke. Kayaknya sinyal bundanya. Bagian putus suaranya mungkin sinyal ya. Mungkin sinyal. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Kita baru bisa menasihati orang yang jatuh cinta ketika kapan? Ketika sedang patah hati. Ketika sedang broken heart gitu ya. Jadi hati yang patah, kesedihan, kehilangan, kekecewaan, itu bawa pesan, ayah bunda. Yang kalau kita bisa menangkap pesan itu, justru akan membuat kita jadi hamba yang semakin baik. Ya. Menjadi hamba yang semakin baik di sisi Allah, menjadi hamba yang semakin bijaksana, menjadi hamba yang semakin bertumbuh gitu ya, berkembang jauh lebih baik
daripada sebelum kita patah hati. Ya. Oke, teman-teman. Itu ya. Next, Bang Rizal. Ya. Dan kenapa sih kita perlu yang namanya menata batin ketika kita sedang bersedih, Ayah Bunda? Karena kata Imam Ibnul Qayyim, ya, kata Imam Ibnul Qayyim, kesedihan itu melemahkan hati. Ya. Kesedihan itu melemahkan hati, melemaskan tekad kebaikan, membahayakan kemauan berbuat baik. Ya. Jadi ayah bunda, teman-teman semua Allah, kesedihan itu bisa melemahkan hati kita, bisa melemaskan tekad kebaikan, membahayakan kemauan berbuat baik. Ya, bahkan ya, yang bahayanya, yang lebih berbahayanya ayah bunda, kata Imam Ibnu Qayyim, la syai'a ahabu illa syaitani min huznil mu'min. Tidak ada sesuatu yang lebih disenangi syaitan. Tidak ada sesuatu yang lebih disenangi syaitan melebihi kesedihan seorang yang beriman. Nah, hati-hati teman-teman. Ya. Nah, kalau orang yang sedang sedih itu, ayah bunda, biasanya dia tuh mudah untuk dibisikin, ya, mudah untuk dibisikin. Kenapa? Karena ketika kita sedang patah hati, kita sedang sedih hatinya, kita mungkin sedang kecewa, ya, karena kehilangan, karena ditinggalkan, karena mungkin dikhianati, karena mungkin kita sedang disakiti dan sebagainya. Itu tuh energi kita tuh berada dalam energi yang paling rendah. Ya, ya kalau teman-teman pernah belajar gitu ya, eh, ada sebuah kurva namanya kurva Kubler-Ross ya, Ayah Bunda. Jadi secara psikologi, seseorang yang mengalami patah hati, seseorang yang mengalami kehilangan, kekecewaan, dia akan mengalami beberapa fase gitu ya. Beberapa fase ya. Yang pertama mungkin dia akan berada dalam fase yang disebut dengan fase denial gitu ya. Denial, dia menyangkal, dia belum bisa menerima keadaan ya. Nggak mungkin ini terjadi, nggak mungkin, ini pasti keliru, ini pasti salah dan sebagainya ya. Lalu dia akan masuk lagi ke fase berikutnya. Kalau dia belum bisa menerima, kalau dia belum bisa accept, dia akan masuk ke fase berikutnya yaitu stres ya. Dia stres ya, dan stres yang tidak bisa termanage dengan baik, stres yang tidak bisa terkelola dengan baik, dia akan masuk fase berikutnya itu fase depresi ya. Hati-hati teman-teman. Dan ketika depresi ini dia tidak bisa deal gitu ya dengan depresinya, dia belum bisa menerima, maka dia akan mengalami namanya kesedihan ya, patah hati ya. Dia berada dalam fase di kurva yang paling rendah, dia energinya itu rendah banget, energinya itu sedikit banget, maka orang-orang yang sedang sedih, sedang kecewa, sedang patah hati, itu mudah dibisikin oleh setan. Ya. Teman-teman semua hormati Allah, makanya kan kalau kita berdoa ya, apa namanya, yuwas wisufi sudu sudurinas ya. Kita berlindung pada Allah dari yuwas yuwas wisufi sudurinas, dari waswas gitu ya, dari waswas ya. Ini teman-teman semua hormati Allah, sebenarnya setan itu ngebisikin kita itu bukan ke kolbu kita sebenarnya ya. Sebenarnya setan itu membisiki kita itu hanya sampai level sudur ya. Yuwas wisufi sudur ya.
Apa itu sudur? Sudur itu adalah dada, gitu ya. Jadi kalau misalnya kolbu itu diibaratkan seperti sebuah rumah, ya, kolbu itu rumahnya, maka sudur itu hanya halamannya, ya Bunda, hanya halamannya, ya. Jadi kalau misalnya setan ngebisikin kita, itu sejatinya dia tidak membisiki kita secara langsung ke dalam hati kita, tapi dia hanya manggil-manggil dari halaman kita aja, halaman rumah kita aja, ya. Dan ketika kita sedang bersedih gitu ya, iman kita lagi tidak bagus ya, iman kita lagi turun, bahkan ngedrop, kita akan sulit untuk melawannya, kita akan mengikuti hawa nafsunya. Kita akan mengikuti bisikan setan itu, ya. Makanya kan ada yang namanya inner voice, ya. Inner voice. Jadi suara yang berada dalam diri kita, ya. Inner voice itu berasal setidaknya ada yang dari bisikan setan, ya. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang mungkin lagi sedih gitu ya, kecewa, dia sendirian ya, nanti ada bisikan-bisikan tuh gitu ya. Ambil pisau gitu ya. Ambil pisau. Apalagi misalnya naik ke atas gedung, naik ke atas gedung gitu ya. Nyampe atas gedung loncat, loncat gitu. Hati-hati itu teman-teman. Hati-hati, itu bisikan, bisikan dari setan ya. Kita harus kita harus sadar, makanya kita harus menyadari bahwasannya sejatinya setan itu hanya membisiki kita dari halaman aja, ya. Ibaratnya itu kalau misalnya kita lagi di rumah, dia cuma manggil-manggil di luar aja. Kalau kita tidak ngikutin bisikannya, maka insya Allah kita aman, ayah bunda, ya. Maka kita harus hati-hati, kita harus aware, kita harus sadar, ya. Makanya kalau kita tidak bisa mengelola kesedihan kita nggak bisa menata batin kita. Ketika kita sedih, maka setan tuh senang banget, ya. Teman-teman mau nggak di like sama setan? Teman-teman mau nggak disenangi sama setan? Mau tahu gimana caranya? Gampang. Kalau kita kepengen disenangi sama setan, sedih aja terus. Sedih aja terus. Itu setan seneng banget loh. Ya. La syai'a ahabu ila syaitani min huznil mu'min. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih disenangi setan melebihi kesedihan orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang itu sedih ya, energinya itu sedikit ya, energinya itu rendah dan dia mudah banget untuk dibisikin ya. Makanya penting untuk kita bisa menata batin kita ketika kita sedih. Agar apa? Agar kita sedihnya tidak berlarut-larut, agar kita tidak terlalu dalam, tidak meratapi terlalu jauh, bahkan sampai kita menyakiti diri kita, bahkan sampai kita menyalah-nyalahin pasangan kita, menyalah-nyalahin Allah, nauzubillah. Itu ya. Oke, teman-teman. Next. Next, Bang Rizal. Next, Bang Rizal. Ya, ya teman-teman ya. Jadi terkadang tuh ada bias gitu ya, ada bias pemahaman. Ya. Oke, ketika kita bisa menata batin kita, maka kita akan bisa mencintai takdir. Gitu ya. Itu yang disebut sebagai amor fati. Ya, cintai takdirmu. Ya. Saya akan mulai dari bahasan quotes dalam bahasa Inggris ini, Bunda. Ya. If only those
must be the two saddest word in the world. Ya, jadi kata if only, ayah bunda, kata seandainya saja, itu adalah dua kata yang paling menyedihkan di dunia ini. Dua kata yang paling bisa membuat kita menderita dalam hidup. Ya, kata apa? If only. Seandainya, seandainya saja. Seandainya saja saya begini dan begitu. Seandainya saja saya begini. Coba kalau gini. Coba kalau begitu. Coba kalau gini. Ya, jadi teman-teman. Ya, dua kata ini bisa membuat kita menjadi orang yang paling menderita dalam hidup. Ya, menjadi orang yang tidak bisa bahagia. Ya, teman-teman, semua yang dirahmati Allah. Termasuk ketika kita ya dalam keseharian ya, misal kita lagi di jalan gitu ya, kita lagi di jalan, kita lagi naik mobil mungkin, kita lagi naik motor, kemudian ada belok kanan, ada belok kiri, kemudian kita belok kanan nih misalnya, dan ketika kita belok kanan, ternyata macet gitu ya. Nah, hati-hati nih, jangan sampai kita berkata, seandainya aja tadi coba saya belok kiri, nggak boleh ya bunda. Ya, kenapa nggak boleh? Karena perkataan seandainya saja itu bisa membuka pintu masuknya setan. Ya, hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Perkataan seandainya saja itu bisa membuka pintu masuknya setan. Ya. If only adalah dua kata yang paling menyedihkan, paling bisa membuat kita sedih. Ya. Apa itu? Seandainya saja. Ya. Jadi teman-teman subhanahu Allah, just be careful. Hati-hati. Kemudian kalimat berikutnya apa itu? Pain is inevitable, but suffering is optional. Ya, saya kutip ayah bunda kalimat yang juga sering saya ucapkan di beberapa kesempatan gitu ya. Pain is inevitable, but suffering is optional. Ya, jadi yang namanya rasa sakit, yang namanya masalah, kehilangan, beban itu nggak bisa kita hindari ayah bunda. But suffering is optional. Tapi untuk menderita atau bahagia itu pilihan kita. Ya, itu pilihan kita. Mungkin kejadiannya nggak bisa kita hindari. Ya, kadang-kadang kita ditinggalin orang, kadang-kadang kita kehilangan sesuatu, kadang-kadang mungkin kita disakiti orang, dikecewakan orang, dihina orang gitu ya. Pain is inevitable. Kejadiannya nggak bisa kita hindari. Kejadian yang mungkin bikin kita nyesek kadang-kadang, ayah bunda. Tapi but suffering is optional. Tapi untuk menderita atau bahagia itu pilihan Anda. Ya. Halo Bapak Ibu, itu pilihan Anda. Ya, itu pilihan Anda. Kita mau milih menderita atau kita milih bahagia. Ya, it's optional. It's your choice. Ya. Jadi kita bisa memilih loh. Apa dalilnya Mas? Next, Bang Rizal. Ya, dalilnya saya kutip sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mu'minul khairun wa habu ilallah minal mu'minina do'if. Ya, jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, ayah bunda. Ya, dan tentu kuat di sini bukan cuma sekedar kuat secara fisik, tapi juga kuat secara mental. Dia nggak mudah rapuh, dia nggak mudah goyah, dia nggak mudah baper gitu ya, nggak mudah disakiti. Dia punya ketahanan, dia punya ketangguhan, ya tough ya. Dia punya mental mental yang kuat, mental baja itu teman-teman.
Wa fi kulli khairun. Walaupun di antara keduanya terdapat kebaikan ayah bunda. Ya, jadi mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, dua-duanya terdapat kebaikan. Kenapa? Karena dia sama-sama seorang mukmin. Ya, karena dia sama-sama seorang mukmin. Ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habiballah minal mu'minina dha'if wa fi kulli khairin. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jas. Ya, kata Rasulullah, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau bersikap lemah. Ya, bunda. Wasta'in billah wala ta'jas. Ya, wa in asobaka syai'un fala taqulau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Ketika kita ditimpa oleh sebuah masalah, ditimpa oleh sebuah kesulitan, ditimpa oleh sebuah musibah, janganlah kamu katakan seandainya saja aku begini dan begitu. Ya. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah qadarullah, qadarullah. Semua sudah terjadi atas izin Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya. Jadi ketika kita ditimpa oleh sebuah masalah, ayah bunda, mungkin kejadian yang tidak kita harapkan, peristiwa, ya, kehilangan seorang. Saya kan kita pasti pernah mengalaminya. Ya, katakanlah qadarullah, qadarullah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya saja itu bisa membuka pintu masuknya setan. Ya. Ketika kita ngomong seandainya saja, bunda, kita akan dibisiki sama setan. Kita akan sulit untuk menerima kenyataan. Kita sulit untuk bersabar. Kita sulit untuk acceptance. Bahkan kita seringkali menyalah-nyalahkan Allah, tidak terima dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Nauzubillah. Ya. Oke, Bapak Ibu. Next, Bang Rizal. Nah, sekarang saya mulai, Bunda, dari pondasinya dulu ya. Dari pondasinya dulu. Agar kita bisa menata batin kita ketika kita sedih. Ya, teman-teman, pakai 5 pondasi ini, 5 keyakinan ini, 5 kesadaran ini, insya Allah, insya Allah, insya Allah, teman-teman akan mudah untuk berlapang dada, teman-teman akan mudah untuk melewati kondisi sesulit apapun, seburuk apapun, setidak nyamanan apapun atas izin Allah. Ya. Apa aja itu? 5 keyakinan yang perlu kita tanam kuat-kuat. Dan ini modal kita untuk bisa memenangkan dan bisa menata batin kita ketika kita sedih. Yang pertama, teman-teman. Yang pertama, Bapak Ibu, kawan-kawan semua dari Allah, yakinilah, sadarilah semua terjadi atas izin Allah. Ya. Semua terjadi atas izin Allah. Dalilnya apa? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, ayah bunda. Dengan izin Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Bahkan daun yang jatuh, air yang menetes, angin yang berhembus, semua terjadi atas izin Allah. Apalagi peristiwa, kejadian yang seringkali mungkin itu tidak bisa kita hindari. Suatu hal yang tidak kita harapkan terjadi pada diri kita. Itu pun terjadi atas izin Allah. Ya. Dan kalimat berikutnya indah banget, bunda. Kata Allah, wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kolbunya.
Jadi kalau kita beriman, Allah akan memberikan petunjuk kepada kolbu kita untuk memilih pilihan yang terbaik. Ya. Sekali lagi teman-teman, memilih pilihan yang terbaik. Allahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha tahu segala sesuatu. Ya. Kejadiannya atas izin Allah. Bagaimana kita merespon itu? Kalau kita beriman, maka Allah akan memberikan petunjuk pada kolbu kita. Ya. Next, Bang Rizal. Nah, ini dalilnya. Kemudian ada lagi dalilnya teman-teman ya di surat Al-Hadid ya tadi ya. Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 ya teman-teman nanti bisa bisa dibuka ya mushafnya. Dalam ayat yang lain Allah katakan juga ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'Allah yasir. Tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Kenapa ini perlu kita jelaskan, Bunda? Ya, karena ayat berikutnya kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, ya teman-teman, kalau dia sedang mendapatkan nikmat, dia sedang mendapatkan karunia dari Allah, dia sedang mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan, dia senangnya itu tidak sampai melampaui batas. Ya, tidak sampai euforia yang berlebihan, enggak. Ya, dia senangnya diganjal dengan batas atasnya yaitu syukur. Ya, kemudian dia kembalikan lagi pada Allah. Dan ketika dia ditimpa oleh sebuah masalah, sebuah kesedihan, kecewaan, sesuatu hal yang terjadi di luar kendali dia, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia pun sedihnya tidak terlampau batas, tidak terlampau melebihi batas. Ya, dia tidak menyakiti dirinya, dia tidak menyalah-nyalahkan Allah, dia tidak menyalah-nyalahkan orang lain, menyalah-nyalahkan pasangan gitu ya. Di batas diganjel dengan batasan bawahnya itu yaitu sabar. Ya, itu sabar teman-teman. Ya. Next, Bang Rizal. Umar bin Khattab gitu ya. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatiku. Insya Allah. Ya. Orang-orang yang orang-orang yang meyakini bahwasannya sesuatu hal yang menjadi takdirnya dia akan sampai kepadanya dan sesuatu hal yang tidak ditakdirkan untuknya tidak akan sampai kepadanya. Ya, kalau kata Imam Ghazali, Bunda, segala sesuatu yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku meskipun jaraknya jauh, sejauh dua gunung. Ya, tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukku tidak akan sampai kepadaku meskipun jaraknya dekat, ya, sedekat dua bibir. Ya, Bunda. Jadi orang-orang yang meyakini bahwasannya semua terjadi atas izin Allah, hatinya itu tenang, hatinya itu rileks, ya, mudah untuk menerima apapun yang Allah tetapkan untuknya, ya. Karena orang-orang yang beriman meyakini bahwasannya apa yang Allah takdirkan itu pasti jauh lebih baik
jauh lebih indah daripada apa yang dia inginkan. Ya. Takdir Allah yang kita alami, ayah bunda, pasti jauh lebih baik daripada apapun mimpi-mimpi kita. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa agar Allah mewujudkan segala keinginan kita. Ya. Nggak perlu tergesa-gesa karena apa yang terbaik dari Allah pasti akan menghampiri kita meskipun kadang butuh waktu. Ya. Allah itu maha adil, nggak pernah zolim, ayah bunda. Allah itu maha benar, nggak pernah salah. Allah itu maha tahu. Allah nggak mungkin bodoh. Jadi apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita, pasti nggak pernah lepas dari sifat Allah itu. Ya. Semua terjadi atas izin Allah. Ya. Itu yang pertama. Pondasi yang pertama. Yang harus kita tanam-tanam kuat dalam hati kita. Agar kita bisa menata batin ketika kita sedang bersedih. Ya. Next, Al Rizal. Ya. Yang kedua, pondasi yang kedua yang harus kita tanam kuat-kuat dalam hati kita adalah kita harus meyakini dan menyadari bahwasannya semua baik dari Allah. Ya, apa ya bunda? Semua baik dari Allah. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullau khair. Kata Nabi SAW, semua urusan orang-orang beriman itu baik. Semua yang terjadi baik. Semua yang menimpa baik. In asobathu syarra usyakara fakanat khairul lahu. Wa in asobathu dharra usabara fakanat khairul lahu. Ya, ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan ketika ditimpa oleh sebuah masalah, musibah, sebuah bencana, dia bersabar dan itu pun baik untuknya. Ya. Dan setiap kali kita berprasangka baik kepada Allah, Ibunda, maka kata salah seorang ulama, engkau akan dimuliakan oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang engkau sangkakan. Ya. Jadi ini semua tentang bagaimana kita bisa berbaik sangka kepada Allah. Ya. Positive feeling. Ya. Anna indal zoni abdibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Setiap kali kita berprasangka baik kepada Allah, ayah bunda, maka itu pun akan terjadi. Tapi sebaliknya, ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka itu pun akan terjadi. Anna inda zoni abdibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalaupun yang kita timpa sekarang adalah masalah, walaupun yang kita timpa sekarang adalah sebuah musibah, sedihan, kecewaan, maka orang-orang yang menjaga baik sangkanya, dia yakin itu sentuhan kasih Allah untuk hambanya. Ya. Bagaimana sentuhan masalah ini untuk menghadirkan rasa butuh kita sebagai seorang hamba, ayah bunda. Dengan sentuhan kesulitan ini, dengan masalah ini, hati yang keras jadi lembut, jiwa yang kering jadi hidup, ayah bunda. Batin yang kebas jadi mulai tersentuh dan bergetar ketika menyebut nama Allah, ketika mendengar ayat-ayat Allah. Ego kita, ambisi kita itu melebur dalam kebesaran kepasrahan kita kepada Allah. Ya. Kesombongan kita, arogansi kita membuat itu semua hilang dan akhirnya membuat kita sadar betapa kita itu nggak punya apa-apa, ya bunda. La haula wa quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan dari Allah. Ya. Dan bagaimana dengan sentuhan masalah itu, sentuhan kesulitan itu, Allah hapus salah-salah kita, ayah bunda. Allah hapus dosa-dosa kita. Ya. Kadang-kadang ada dosa yang itu tidak bisa terhapus dengan ibadah-ibadah kita, dengan sholat-sholat kita, dengan sedekah-sedekah kita, dengan bacaan Quran kita. Tapi bisa terhapus dengan apa, Mas? Dengan perasaan sedih, perasaan berat,
perasaan tidak nyaman, kecewaan ketika menghadapi sebuah masalah, Ibunda. Ya, next, Bang Rizal. Ya, next lagi. Ya. Makanya kalau kata Umar bin Khattab, ya, kalimatnya indah banget, Ibunda. Indah banget. Aku tidak peduli keadaan apapun yang kualami. Apakah yang kusenangi ataukah yang kubenci. Karena aku tidak pernah tahu apakah kebaikan ada pada yang kusenangi ataukah yang kubenci. Masya Allah. Orang-orang yang beriman tuh bisa selalu menikmati keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Karena dia memandang segala sesuatu dengan pandangan iman. Meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pasti baik. Gak mungkin salah. Gak mungkin Allah salah menetapkan takdir. Gak mungkin salah Allah memberikan masalah kepada kita. Allah memberikan kita masalah karena Allah yakin kita pasti mampu. Kita pasti mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin membebani seorang hamba melebihi kesanggupannya, Ibunda. Ya. Next, Bang Izan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah semua sudah terukur, Ibunda. Semua sudah terukur. Next, Bang Rizal. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Setiap kesulitan, setiap musibah itu sudah diukur kadarnya dan gak akan melampaui apa yang bisa kita tanggung, Bunda. Jadi yang Allah uji itu bukan kemampuan. Ya, kenapa? Karena Allah tahu kita pasti mampu, Bunda. Yang Allah uji itu adalah kemauan. Kemauan, seberapa mau kita, seberapa besar tekad kita untuk kembali kepada Allah. Ya, seberapa mau kita untuk melibatkan Allah. Seberapa mau kita untuk mengakui kelemahan kita. Bahwasanya kita ini hambanya Allah yang lemah. Kita ini hambanya Allah yang fakir. Kita ini hambanya Allah yang bodoh. Ya, ketika kita mengaku bahwasanya kita ini lemah, Ibunda, maka Allah akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita power. Allah akan membersamai kita. Ketika kita mengakui bahwasanya kita ini bodoh, kita ini jahil, maka Allah akan memberikan kita petunjuk. Ya. Ketika kita mengakui bahwasanya kita ini tidak punya apa-apa, semua milik Allah, semua punya Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Allah akan membantu kita. Allah akan menyiapkan pertolongan untuk kita. Ya. Orang-orang yang beriman itu selalu bisa menemukan keindahan ya dalam takdir sepahit apapun. Kenapa? Karena yakin Allah sudah mengukur. Ya. Misalnya teman-teman nih, contoh teman-teman punya anak gitu ya. Misalnya anaknya dua. Anak yang pertama umurnya misalnya 10 tahun. Anak yang kedua umurnya misalnya 3 tahun. Ketika teman-teman ingin minta tolong untuk memindahkan sebuah galon, kira-kira teman-teman nyuruh anak yang pertama atau anak yang kedua? Coba jawab di kolom chat. Ya. Ketika teman-teman ingin nyuruh nih untuk memindahkan sebuah galon, teman-teman nyuruh anak yang pertama apa anak yang kedua? Coba tuliskan jawaban di kolom chat. Yang pertama, betul ya yang pertama ya. Kenapa yang pertama? Iya mas, yang pertama lah mas. Karena yang pertama itu dia lebih besar mas, dia lebih mampu, dia lebih kuat, lebih sanggup untuk menghadapi beban itu. Sedangkan yang kedua mas, dia belum mampu mas, belum sanggup. Pertanyaannya, emang ada Allah ya? Emang ada Allah? Anda Allah bukan? Ya bukanlah mas.
Saya bukan Allah, mas, saya hamba, mas. Ya iya, kita yang bukan Allah aja, Bunda, itu bisa menakar kemampuan, itu bisa menakar kekuatan. Ya, ini mampu, ini nggak mampu, ini sanggup, itu nggak sanggup, ya nggak? Apalagi Allah, apalagi Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tentang kita, Bunda. Allah sangat-sangat tahu apapun yang sedang Allah timpakan kepada kita, karena memang cuman kita yang sanggup, Bunda. Cuman kita yang mampu. Orang lain nggak mampu, kita yang mampu. Makanya ujian itu, masalah itu Allah timpakan hanya kepada kita, bukan kepada selain kita. Kenapa? Karena cuman kita yang mampu. Itu. Jadi yakin bahwasannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Oke, teman-teman. Oke, next, Bang Rizal. Kemudian yang keempat, di antara pondasi yang harus kita tanam kuat-kuat agar kita bisa menata batin kita ketika kita sedang sedih adalah semua kepahitan menggugurkan dosa. Ya, next, Bang Rizal. Dan keyakinan yang keempat yang harus kita tumbuhkan, kalaupun kita ngerasa sulit, Bunda, kalaupun kita ngerasa pahit, semua itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, Bunda. Ada sebuah hadis yang sangat indah dari Rasulullah SAW, ya, dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah cobaan yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapus Allah Ta'ala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Ya, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasobi wala wasobi wala hammi wala huzni wala ghammi hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Ya, tidaklah seorang muslim tertimpa sebuah masalah, kesulitan, kesedihan, perasaan khawatir, kecemasan, atau bahkan hatta syaukati yusaku, hatta bahkan kulit yang tertusuk duri, Bunda, ya, hatta kafarallahu biha min khotoyah, itu bisa menjadi kafaroh. Allah hapus salah-salah kita, Allah hapus dosa-dosa kita, ya. Jadi harusnya, Bunda, harusnya kita itu bersyukur. Kenapa? Karena Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau misalnya kita mengaku kita banyak dosa, harusnya kita bersyukur ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah. Karena dengan masalah itu, dengan kesulitan itu, dengan kesedihan itu, menjadi wasilah Allah hapus, Allah gugurkan dosa-dosa kita, ya Bunda. Ya. Next, Bang Rizal. Dan yang kelima, di antara pondasi yang harus kita tanam kuat-kuat untuk bisa menata batin kita ketika kita sedih adalah kita harus yakin bahwasanya semua bisa ditolong oleh Allah. Ya. Next, Bang Rizal. Kita harus yakin bahwasanya pertolongan Allah itu amat dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Sedekat apa, Mas? Sedekat lagi-lagi bagaimana kita bisa berdamai dengan masalah. Bagaimana kita bisa menata batin ketika sedih. Bagaimana kita bisa berlapang dada dengan apapun yang Allah tetapkan untuk kita, ya Bunda. Ya, kita, ya Bunda, ya. 5 pondasi ini teman-teman pegang kuat-kuat. Pakai ketika sedang bersedih. Insya Allah itu akan ngebuka jalan. Itu akan menghadirkan pertolongan Allah. Itu akan menghadirkan ketenangan. Dalam kondisi sesulit apapun, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih.
Allah bersama kita. Ya, next, Bang Rizal. Oke. Lalu apa Mas? Gimana caranya agar kita bisa melepas sedih? Agar kita bisa menata batin kita ketika kita sedih. Ya, ini ada 3 kaidah, Ayah Bunda. 3 kaidah melepas sedih. Ya, kira-kira mau nggak nih 3 kaidah ini? Yang mau silakan komen di kolom chat. Siap, mau Mas? Ya, mau nggak nih kira-kira nih? Ya, mau? Oh ya. Ya, Bismillah ya teman-teman ya. Kalau mau, oke kita buka. Oke, next, Bang Rizal. Ya, ada 3 kaidah, 3 kiat agar kita bisa melepas sedih. Itu ya. Kaidah yang pertama, ya. Kaidah yang pertama apa ya Bunda? Yuk tulis di kolom chat. Kaidah yang pertama adalah mengaku, ya. Mengaku, ya. Akui, ya. Akui teman-teman sekalian, ya. Karena mengaku itu adalah di antara pintu gerbang paling awal untuk memulihkan jiwa, teman-teman. Ya, ngaku dulu. Karena segala sesuatu yang tidak kita akui, itu nggak bisa kita pulihkan, teman-teman. Itu nggak bisa kita sembuhkan. Ya, termasuk ketika kita sedang berobat ke dokter gitu ya. Dokter itu tidak akan bisa menyembuhkan kita kalau kita tidak mengaku bahwasannya kita sedang sakit. Kalau kita tidak mau jujur dengan sakit kita, maka dokter itu tidak akan bisa memberikan kita resep atau obat terbaik yang itu bisa menyembuhkan kita. Hanya orang-orang yang mengaku dirinya sakit, yang dia akan berobat ke dokter dan dia akan segera sembuh. Tapi ketika kita nggak mau mengaku, kita malah denial, maka justru sakitnya malah makin parah dan kita sulit untuk bisa rilis dengan masalah-masalah kita. Kita tidak akan bisa pulih dengan apapun kemelut batin atau apapun penyakit-penyakit kita dan kita tidak akan bisa pulih, teman. Ya, maka akui dulu, ya, akui. Makanya kan next Marizal, next pertanyaannya apa Mas yang harus kita akui gitu ya. Ada 2 ayah bunda. Kalau kita kepengen mengaku kepada Allah, setidaknya kita akui 2 ini. Apa itu? Yang pertama adalah mengakui nikmat, ya. Yang kedua adalah mengakui dosa. Ya. Apa ya Bunda? Bisa diulang. Yang pertama adalah mengakui nikmat. Yang kedua adalah mengakui dosa. Ya. Dan ini terinspirasi dari doa Sayyidul Istighfar. Teman-teman hafal doa Sayyidul Istighfar? Hafal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Itu yang pertama, mengakui nikmat. Ya Allah, hamba akui ya Allah semua nikmat seumur hidup hamba. Hamba akui ya Allah semua penghasilan hamba. Hamba akui ya Allah semua makanan yang hamba makan, minuman yang hamba minum, anak-anak yang baik,
pasangan yang soleh dan soleha, bisnis yang berkembang, karir yang terus memuncak, semua kebaikan ya Allah, haza min fadli Rabbi, semua dari Engkau ya Allah. Dan yang kedua, wa abu ubi zanbi. Dan hamba juga aku ya Allah, dosa-dosa hamba, salah-salah hamba, maksiat-maksiat hamba ya Allah. Hamba aku ya Allah, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Teman-teman, ketika kita mengakui dosa-dosa kita, itu akan mengundang cinta. Itu akan mengundang cintanya Allah. Karena seringkali masalah-masalah yang hadir itu seringkali karena dosa-dosa kita. Seringkali diundang oleh maksiat-maksiat kita. Seringkali diundang oleh kesalahan kita, kezoliman yang kita lakukan, yang itu belum kita taubati. Ya, maka ketika kita sedang sedih, kaidah pertama yang harus kita lakukan adalah datang dan mengaku kepada Allah. Ya, mengakui segala kelemahan dan dosa. Mengakui bahwasanya kita ini hambanya Allah yang punya dosa ya bunda. Mengakui ada begitu banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, yang kita perbuat, dan kita mohon ampun kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Ya, kita bertobat kepada Allah. Ada sebuah syair yang sangat indah. Ya, syair yang sangat indah yang saya yakin teman-teman pasti hafal. Ya, syair Al-I'tiraf. Ada yang hafal? Gimana bunyinya? Ya, syair tentang pengakuannya. Bagus banget ya bunda. Kalau bisa teman-teman hafalkan dan betul-betul baca dengan sepenuh rasa gitu ya, dengan sepenuh kedalaman makna. Ayo teman-teman kita baca bareng-bareng syairnya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan nari jahimi. Ya Allah, Robku, ya Allah, hamba sadar ya Allah, hamba kayaknya gak pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah. Karena hamba banyak dosa ya Allah. Hamba banyak aibnya ya Allah. Tapi hamba juga ya Allah, gak bisa ya Allah. Kalau harus masuk dalam nerakamu ya Allah. Hamba gak kuat ya Allah. Itu ya udah. Dan ada sebuah syair juga yang sangat indah ini ya udah. Yang izin saya bacakan untuk Anda ya. Judulnya itu adalah Apakah Allah mencintaiku? Apakah Allah mencintaiku? Tanyaan yang merayuku untuk introspeksi. Kemudian ku coba untuk membaca Al-Quran. Ku buka lembaran demi lembaran ayat-ayat Allah. Dan ternyata aku dapati, ternyata Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu kulihat diriku, ah, betapa sedikitnya kesabaranku. Betapa sedikitnya kesabaranku. Terkadang ditimpa oleh sebuah masalah yang kecil aja. Aku tidak bisa bersabar. Menghadapi anak, nggak bisa sabar. Menghadapi pasangan, nggak bisa bersabar. Menghadapi sakit, nggak bisa sabar. Lalu aku dapati Allah ternyata mencintai orang-orang yang berjihad. Iya. Lalu kulihat diriku, ah, umat lemahnya aku.
Melawan nafsuku aja, aku tidak bisa. Kurang kesungguhanku untuk mentaatinya. Lalu aku coba lagi untuk membuka lembaran demi lembaran lagi ayat-ayat dalam Al-Quran. Aku cari dan kudapati ternyata Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Lalu aku coba untuk introspeksi diri. Apalagi ini, teramat jauh diriku dari derajat ihsan. Lalu hatiku gundah. Ya, ada tanda pada diriku bahwa Allah mencintaiku. Lalu aku coba lagi untuk membuka lembaran demi lembaran yang lain dalam Al-Quran. Lalu aku dapati ternyata Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbut mutatahhirin. Aku segera merenung, muhasabah diri, introspeksi diri. Mungkin ayat ini untukku dan yang sepertiku. Segera lisanku berucap, Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. 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 Bunda, kawan-kawan semua dirahmati Allah. Kalau kita ngerasa kita ini banyak dosa, kalau kita ngerasa bahwasannya dosa kita ini banyak, ya, masih sering lalainya, masih sering maksiatnya, baik secara terang-terangan, lebih-lebih secara sembunyi-sembunyi, maka keep coming back, ya, keep coming back. Jangan pernah bosan untuk memohon ampun dan kembali kepada Allah. Sebanyak dan sebesar apapun dosa-dosa kita, Allah nggak pernah menutup pintu maafnya untuk kita. Allah nggak pernah bosan untuk mengampuni hamba-hambanya. Seringkali kita yang bosan untuk mohon ampun kepada Allah. Ya, Allah itu nggak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita, ya Bunda. Meskipun seringkali kita sudah bertobat, ngelakuin lagi maksiat, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bunda. Terus, terus kita datang kepada Allah, memohon ampun kepadanya, bertaubat kepadanya. Yakin Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kita dawamkan untuk baca istighfar. Ya, bahkan kata Nabi SAW, Man ladhimal istighfar, ja'alallahu min kulli haznin farhan. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendawamkan istighfar, senantiasa membasahi lisannya dengan membaca istighfar kepada Allah, maka Allah akan ganti setiap kesedihannya dengan kebahagiaan. Masya Allah. Wa min kulli dikin makhrojan. Allah akan buka jalan atas setiap kesulitan dan persoalan dalam hidup kita. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan kalau bisa teman-teman juga hafalin doa sayyidul istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Teman-teman baca di pagi dan di petang. Ya. Karena barang siapa yang baca sayyidul istighfar di pagi hari, kemudian dia meninggal di siang hari, maka dia termasuk insya Allah dalam ahli surga. Dan barang siapa yang baca doa sayyidul istighfar di sore hari, kemudian dia meninggal di malam hari, dia termasuk dalam penghuni surga. Masya Allah. Gitu ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja yang nggak punya dosa gitu ya, yang udah dijamin surganya masih mendapatkan istighfar ya, minimal 70 sampai 100 kali. Apalagi kita, ayah bunda, kita harusnya lebih banyak lagi baca istighfar. Astagfirullahaladzim.
Tapi kalau bisa istighfarnya itu nggak cuma sekedar kuantitas ya, tapi juga tentang kualitas istighfar kita ya. Betul-betul kita baca istighfar itu dari relung hati terdalam kita, dari hati kita. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Coba teman-teman baca istighfar deh. Baca istighfar yang biasa teman-teman lakuin. Astagfirullahaladzim. 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 Oke. Tapi coba kita naikkan lagi level istighfarnya. Level kedua. Ya. Istighfar dengan sepenuh hati. Sepenuh rasa khusyuk. Ya. Khusyuk itu adalah ketika gerakan hati kita mendahului gerakan lisan. Ya. Ketika gerakan hati kita mendahului gerakan lisan. Jadi ketika teman-teman beristighfar, astagfirullahaladzim, sebelum teman-teman membaca istighfar, hati teman-teman dulu yang beristighfar. Ya, di hati baca istighfar, astagfirullahaladzim. Lisan kita hanya melafazkan, gitu ya. Sampai sini paham teman-teman? Coba yuk kita baca. Baca istighfar, tapi dengan sepenuh rasa khusyuk. Ya, khusyuk itu adalah ketika gerakan hati kita mendahului gerakan lisan. Yuk, coba kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Gimana teman-teman? Lebih nikmat mana? Istighfar yang pertama apa istighfar yang kedua? Coba tulis di kolom chat. Yang kedua ya, istighfar yang sepenuh rasa khusyuk. Ya, hati kita dulu yang istighfar, lisan kita cuma melafazkan aja. Ya, coba kita naikin lagi levelnya ke level 3. Ya, istighfar dengan sepenuh rasa khusyuk. Ya, hati kita yang istighfar, lisan hanya melafazkan, sambil kita hadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ayo bunda. Ya, bisa teman-teman? Istighfar level yang ketiga, kita beristighfar dengan sepenuh rasa khusyuk. Ya, hati kita yang beristighfar dulu, lisan hanya melafazkan, sambil kita menghadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bisa ya? Coba yuk praktek. Istighfar level yang ketiga. Astagfirullahaladzim. Sambil kita menghadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ayah bunda. Astagfirullahaladzim. Mungkin dosa kita kepada Allah. Mungkin dosa kita kepada orang tua. Mungkin dosa kita kepada pasangan. Atau mungkin dosa kita kepada anak kita. Mungkin suka ngebentak anak-anak kita. Seringnya marahin dia. Sering nyuekin mungkin. Ataupun pernah kita kasar sama anak kita. Sampai main fisik. Astagfirullahaladzim. Atau dosa kepada guru-guru kita mungkin. Ya. Atau sahabat-sahabat kita. Ataupun kepada orang lain. Ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke teman-teman. Gimana? Lebih nikmat yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ya. Yang ketiga ya. Masya Allah. Ya, jadi terus dilatih terus teman-teman. Ya, di setiap sholat kita, ba'da sholat kita, zikir-zikir kita.
di sepertiga malam terakhir gitu ya. Kita beristighfar kepada Allah. Tapi bukan cuma sekedar kita mengejar 70, 100. Tapi yang lebih penting itu adalah tentang kualitas. Ya. Jika seluruh air laut di muka bumi ini, ayah bunda, digunakan untuk memadamkan api neraka, niscaya pasti tidak akan pernah sanggup. Tapi satu tetes air mata kita yang jatuh karena kita mohon ampun kepada Allah, itu sangat-sangat mampu, sangat-sangat mungkin untuk mengeluarkan kita dari api neraka. Ya. Mengaku pada Allah, bertobat kepadanya, beristighfar. Itu ya. Next, Bang Rizal. Kemudian yang kedua, ya, kaidah yang kedua agar kita bisa melepas sedih adalah mengadu. Ya, Pak ya Bunda, mengadu. Ya, la ahadun a'lamu bihammi aksaru mirrabbi. Tidak ada zat yang paling mengetahui segala kegelisahan hati kita. Tidak ada zat yang paling tahu segala kesedihan kita, luka batin kita, kekecewaan kita, kesedihan kita, melebihi Allah, ayah bunda. Sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi Yakub alaihissalam. Qala innama ashku basi wa huzni ilallah. Ya, hanya kepada Allah lah ku adukan susah dan sedihku. Ya, kita ngadu sama Allah, ibunda. Karena mengadu itu adalah obat bagi jiwa yang hampa, hati yang terluka, dan pikiran yang bimbang. Bahkan Allah meminta kita untuk senantiasa berdoa kepadanya, mengadu kepadanya. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk mengadulah, meskipun untuk urusan tali sandal yang putus, udah. Untuk urusan garam di dapur, teman-teman pernah nggak mengadu, berdoa kepada Allah, angkat tangan, ya, ketika sandal lagi putus, ya Allah, sandal hamba putus, ya Allah, tolong ya Allah ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Atau misalnya ya Allah, garam habis ya Allah, beras habis ya Allah, token listrik mati ya Allah. Pernah nggak teman-teman? Ya. Rasulullah itu menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, mengadu kepadanya, meskipun untuk urusan yang remeh-temeh. Ya. Allah senang, ayah bunda, kalau ada hambanya itu minta kepada Allah, mengadu kepada Allah. Kenapa? Karena itu artinya dia itu ngaku sebagai hamba. Allah senang. Kalau misalnya kita minta sama orang gitu ya, sekali gitu ya, dikasih mungkin, 2 kali dikasih, 3 kali mungkin udah mulai risih gitu ya, keempat, kelima mungkin nggak dikasih. Tapi kalau kita minta sama Allah, Allah tuh senang, ya. Allah tuh nggak pernah risih, ya. Pasti akan selalu dikasih sama Allah. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa meyakini bahwasannya Allah itu pasti senantiasa mengabulkan doa seorang hamba. Meskipun caranya Allah yang paling tahu. Ada mungkin doa yang kita minta sama Allah langsung diijabah. Kita minta A, Allah kasih A. Sering pasti ada. Atau yang kedua, kita minta A, Allah kasih B. Kenapa? Karena yang B ini itu lebih baik dan lebih kita butuhkan daripada yang A. Ya. Atau yang ketiga, Allah tunda pengabulannya sampai kapan? Sampai waktu yang paling tepat menurut Allah, bukan waktu yang paling tepat menurut kita. Ya, terkadang mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita di waktu yang cepat, tapi Allah kabulkan doa kita
di waktu yang paling tepat. Ya. Next, Rizal. Ya. Jadi mengaku dan mengadu ini ayah bunda adalah di antara heartful prayer, ya. Doa kepasrahan seorang hamba kepada Robnya, ya. Dan untuk meminta kepada Allah itu nggak melulu kita minta sesuatu ayah bunda, ya. Terkadang kita cuma bilang ke Allah gitu ya, ya Allah, kasih ya Rob. Terkadang kita cukup berterima kasih kepada Allah. Kita jadikan doa kita adalah doa syukur, ya. Makasih ya Allah, Engkau masih berikan hamba nafas. Makasih ya Allah, Engkau masih izinkan hamba untuk bisa sujud. Makasih ya Allah, Engkau masih memberikan hamba kesempatan untuk bisa belajar malam hari ini. Gitu ya bunda. Jadi terkadang kita doa kepada Allah, isinya itu jangan permintaan terus, ya. Tapi coba deh, kita jadikan doa kita tuh doa kita cuma kepengen minta terima kasih sama Allah. Kita cuma kepengen mengucapkan, ya Allah, makasih ya Rob. Ya. Seringkali bahkan malah bunda ya, di antara doa-doa para nabi itu, ya, seringnya itu adalah doa bukan permintaan, ya. Seringkali doanya adalah doa pengen bilang terima kasih sama Allah atau doa pengakuan, ya, mengakui betapa lemahnya dirinya, mengakui bahwasannya kita banyak dosa, gitu ya. Mengaku dan mengadu. Next, Bang Rizal. Next, Bang Rizal. Teman-teman coba nanti pakai gitu ya. Doa kepada Allah, minta kepada Allah, isinya itu ucapan terima kasih, ya. Karena afdol doa, alhamdulillah, ya. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Doa ingin terima kasih kepada Allah. Oke, next, Bang Rizal. Ya, teman-teman bisa praktekin, ya. Di sepertiga malam terakhir, gitu ya. Setiap ba'da sholat, kita doa munajat kepada Allah dengan sepenuh rasa, ya, heartful prayer, mengaku dan mengadu, ya. Isinya itu mengaku dan mengadu kepada Allah, mengaku betapa lemahnya diri kita, mengakui bahwa kita ini hambanya Allah yang lemah, mengakui bahwa kita ini hambanya bodoh, mengakui bahwa kita ini hambanya Allah yang banyak dosanya, dan mengadukan segala rasa kepadanya. Oke, next, Bang Rizal. Nah, nih, saya izin bacakan ya. Jadi di antara doa gitu ya, heartful prayer, kita minta sama Allah, ya. Kita berdoa kepada Allah, ya. Izin saya bacakan untuk Anda ya teman-teman. Duhai Allah, aku terluka dan tak akan pulih kecuali dengan karunia-Mu. Aku takut, aku cemas, dan tak akan menjadi terang, akan menjadi tenang kecuali dengan percaya padamu. Aku sedang merasa sulit dan tak akan menjadi mudah kecuali dengan izin-Mu. Aku sedih dan tak akan hilang kecuali dengan rahmat-Mu. Ya Allah, aku fakir. Ada yang kumiliki kecuali semua titipan dan pemberian-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku punya banyak keinginan dan tak akan penuh kecuali dengan kecukupan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku hina. Aibku begitu banyak dan tak akan tertutupi kecuali dengan kasih-Mu, ya Allah. Tentramnya jiwaku akan datang kecuali dengan mendekat padamu, ya Allah. Penyakitku tak akan sembuh kecuali hanya dengan obat dari-Mu, ya Allah.
Sempitnya dadaku tak akan lapang kecuali hanya dengan cintamu. Noda hatiku tak akan terhapus kecuali hanya dengan maafmu. Wahai Rabbku, Allahku, jika kasihmu hanya layak bagi orang yang berhati suci, lalu kemana aku sang pendosa ini mencari perlindungan? Ya Rabbi, idza kana hubbuka la yastahi qalban takhiran fa aina yastahi zulhuttah. Wahai Rabbku, jika kasihmu hanya layak bagi orang yang berhati suci, lalu kemana aku sang pendosa ini mencari perlindungan? Dengan itu, aku datang untuk mengaku dan aduh. Ya. Teman-teman semua dirahmati Allah, teman-teman nanti bisa munajat ya masing-masing di hadapan Allah. Ya. Seapa adanya aja, nggak usah dibuat-buat, biarkan itu mengalir. Nanti Allah yang bimbing kata-katanya. Mengaku dengan segala kelemahan kita dan mengadukan segala rasa. Ya. Okay, next Bang Rizal. Dan yang ketiga, teman-teman yang terakhir, di antara kaidah agar kita bisa menata batin ketika kita bersedih adalah menyibukkan diri dengan amal. Ya. Kalau lagi sedih, banyak-banyak berbuat kebaikan, banyak-banyak nolong orang, banyak-banyak bahagiain orang, banyak-banyak membuat orang lain tuh bahagia. Ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah pun akan membuat kita bahagia, teman-teman. Dan Allah hadirkan pertolongannya. Menyibukkan diri dengan amal untuk ngerayu Allah. Ya, kita bersa'i. Apapun yang bisa kita lakukan, teman-teman. Niatnya cuma satu, ya, untuk Allah. Karena Allah, untuk Allah. Ya. Oke, next, Bang Rizal. Dan ini latihannya, teman-teman. Ya. Latihan agar kita bisa semakin terampil, ya. Menata batin ketika sedih, ya, adalah teman-teman praktekkan aja. Ya tadi, mengaku, mengadu, menyibukkan diri dalam amal soleh. Ya. Nanti teman-teman bisa cerita ya, bisa sharing nanti di grup kalam apa yang teman-teman rasakan setelah praktek. Ya. Dan ini nggak cukup sekali 2 kali, tapi terus ya dawamkan. Riadoh. Ya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa semakin terampil. Bukan berarti ketika kita mempraktekkan ini kita nggak akan mengalami sedih lagi, nggak gitu teman-teman. Ya. Karena sedih itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Tapi ketika kita sering berlatih, ya, kita sering praktek riadoh, ya, 3 kaidah ini, maka insya Allah kita akan semakin terampil, ya, semakin terampil dalam menata batin kita, dalam mengelola hati kita, mengelola perasaan kita, agar kita bisa berdamai dengan segala kesedihan kita. Kita bisa rilis, kita bisa pulih dengan lebih cepat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustaz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz kita, Gurunda Ustadz Anggit yang sudah membersamai. Bismillah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ayah bunda, keluargaku semuanya, izinkan Bang Zaki menyampaikan sedikit ajakan kebaikan untuk ayah bunda, sahabat semuanya. Bismillah, yang tentunya mari sama-sama kita saksikan video berikut. Kawan-kawan mau tahu nggak rahasia cerdas dalam beramal? Itu wakaf. Kok bisa? Ini bedanya sedekah sama wakaf. Anda punya 100.000 nih sedekah, sama 100.000 wakaf itu beda banget. Yang jariah tuh ada
dan itu Anda bisa terhitung sedekah bahkan sampai se-M. Kok bisa? Sedekah nih 100.000, Anda beli makanan, dimakan habis, Anda dapat pahala. Tapi kalau wakaf 100.000 misalkan, kumpul ada 50.000 orang, berarti terkumpul sekitar 5M. 5M itu wakaf gak bisa langsung dimakan, tapi dikelola. Nah, ketika hasil kelolaan ini menghasilkan 2 juta, 10 juta, dan lain-lain, itulah yang berarti Anda tiap bulan sedekah segitu. Kebayang nggak kalau makin banyak lagi yang ikut, banyak lagi yang wakafin? Anda pahalanya ngalir jariah luar biasa banyak. Itu bedanya sedekah sama wakaf. Jadi gerakan yang paling efektif, efisien, dan jadi amal jariah luar biasa itu wakaf, sedekah yang cerdas tuh. Yuk ikutan teman-teman, ikut di gerakan 50.000 muwakif alumni PP, wajib ikutan loh. Dengan ini kita bukan hanya dapat pahala jariah, tapi kebaikannya banyak kita sebar. Bisa kita alokasikan ke guru ngaji, ke rumah Quran, dan lain-lain. Ikutan gerakan sedekah cerdas yaitu wakaf. Jadilah 50.000 muwakif. Kawan-kawan, Bismillah, ayah bunda keluargaku semuanya. Mungkin ini action yang Allah ajak buat kita semuanya. Kita sedang buka peluang kebaikan bagi siapa saja yang ingin bergabung untuk menjadi ikut ambil support di gerakan 50.000 wakif. Gerakan berjamaah wakaf produktif untuk menyebar kebaikan kepada sebanyak mungkin anak yatim, santri penghafal Quran, dan guru ngaji. Yang bismillah, insya Allah jadi pahala yang ngalir untuk kita. Gimana caranya? Nah, boleh nih ya bunda sahabat semuanya yang pengen eksekusi langsung, boleh ada nomor rekening kita, ini sudah ditampilkan di layar. Boleh Bang Zaki kasih kesempatan buat screenshot, boleh. Atau nanti izin mungkin dari teman-teman admin, nanti mungkin disebar di grup. Boleh. Ini ada nomor WA-nya 0895 6279 13434. Nah, asal nama admin Afan, dan nomor rekening 222 222. Nah, duanya 6 kali 5542 atas wakaf bekal abadi. Inilah insya Allah jadi amal jariah untuk kita semuanya, ayah bunda keluargaku semuanya. Inilah yang bereksekusi langsung, mangga. Bismillah. Izin kita buka sesi tanya jawab nih ayah bunda keluargaku semuanya. Boleh siapa yang tercepat, selagi masih ada guru kita yang pengen bertanya atau ngasih insight juga boleh. Apa yang didapatkan dari hari ini, mungkin bismillah, jadi makin lebih sabar lagi, lebih tenang lagi atas ujian. Ada yang kiranya ingin bertanya, boleh gunakan fitur raise hand-nya ayah bunda sahabat semuanya. Bismillah, jadi keberkahan untuk kita. Dan juga sudah di-share yang tadi pengen nomor rekeningnya, sudah di-share di kolom komentar. Bismillah, juga tinggal nomor yang sudah tersedia. Bismillah, ada yang ingin memberikan insight atau bertanya? Hitung nih dalam hitungan mundur dari 5, 4, ini adakah? Kalau ada bismillah, mungkin cukup. Ada? Bismillah, 2, 1. Kalau sudah tidak ada, terima kasih Bang Zaki ucapkan mewakili tim yang bertugas, ayah bunda keluargaku semuanya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan terima kasih juga tentunya atas kebersamaan dari Gurunda yang sekiranya sudi membersamai. Bismillah, semoga ridho ilmunya jadi diamalkan insya Allah. Bismillah ya bunda keluargaku semuanya, terima kasih udah hadir dan mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang belum gabung mungkin boleh gabung di grupnya, di grup Kalam, jadi biar update informasi-informasi terkait kajian-kajian kita yang akan datang. Dan bismillah, banyak juga peluang kebaikan. Bismillah, mungkin kalau sudah tidak ada, izin kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang terbaik dari Allah. Izin Bang Zaki pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iron, Mas Anggit, Kang Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Masya Allah. Terima Wabarakatuh, Mas kasih Anggit. semuanya. Ada waktu mungkin Sami-sami, boleh mampir ke Ayah Oki. Bunda semuanya. Mampir ke Oki, hayu bangga. Bismillah. Lihat para santri. Masya Allah. Izin kita hitung mundur. Kita tutup ulang Zoom-nya dalam hitungan mundur. Dalam hitungan 3, 2, 1. Barang Allah. Ya manillah.